Shalom, selamat pagi buat kita semua di kelas Tunas Remaja. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan bersekutu bersama-sama. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Meskipun melalui media online Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau melihat setiap hati yang sungguh-sungguh rindu untuk beribadah, rindu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan yang benar. Dialah Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku penuh anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Aku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus, Kaulah kebenaran dalam hidup kami. Kau Tuhan yang menyelamatkan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku penuh anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan yang benar, Yesus Kaulah kebenaran dan jalan hidup yang kekal. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang ada. Sungguh nyata Kau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau baik. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Iralama shikaralamo, inayarama shikaralanamo. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku
Benar Tuhan, biarlah selama kami hidup, kami mau hidup buat Engkau. Biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu pagi hari ini, berbicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya firman itu adalah pribadi-Mu sendiri yang kami perlukan setiap waktu, setiap helah nafas kami Tuhan. Engkau saja Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita baca firman Tuhannya. Dan pagi hari ini judul pembacaan kita adalah Kamu adalah Bait Allah. Sama-sama kita katakan, kamu adalah Bait Allah. Ya, Kak Lucy juga teman-teman semuanya yang ada di rumah adalah Bait Allah. Kenapa bisa begitu? Kita buka sama-sama dalam firman Tuhannya di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Mari sama-sama kita baca bersama 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Pada perikop ini dengan judul Dasar dan Bangunan pada 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai 23 adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Korintus. Jadi jemaat Tuhan pada saat itu mungkin belum tahu ya, atau mungkin belum sadar sampai Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu? Kalau orang ditanya seperti itu, kira-kira dia sudah tahu atau belum ya? Nah, di sini katakan sama-sama, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam dalam kamu. Buat setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pastinya, dan yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan di sini kita adalah bait Allah. Apa itu bait Allah? Yaitu tempat roh Allah berdiam. Jadi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan itu ada di dalam kita, ada di dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita, Allah Immanuel, Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan, bahkan apa yang akan kita lakukan. Di dalam perjanjian lama, di situ dikatakan bait Allah itu adalah juga disebut dengan kemah suci, tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana Allah berdiam, yang harus benar-benar disiapkan, yang harus benar-benar dikhususkan dan dikuduskan sebagai tempat hadirat Allah berdiam pada saat itu ya, dalam perjanjian lama. Dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8, di situ dikatakan demikian. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Di sini kataku dan akunya itu adalah huruf besar, yaitu berbicara tentang pribadi Allah itu sendiri. Pada zaman perjanjian lama waktu itu, Allah itu berdiam di dalam satu tempat yang kudus. Nah, dalam perjanjian baru atau di dalam hidup kita saat ini, firman Tuhan katakan di Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 16 tadi bahwa hidup kita atau tubuh kita adalah bait Allah. Dijelaskan lagi di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sangat jelas ya dalam ayat ini bahwa dikatakan
tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita itu ada rohnya Allah. Ketika kita undang, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ada roh Allah yang diam di dalam kita, yang memampukan kita untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Jadi kalau kita bisa beribadah pagi hari ini itu bukan karena kekuatan kita, semua karena anugerah Tuhan. Ada roh Allah yang memampukan kita. Kalau kita bisa punya prestasi yang baik, kalau kita bisa punya talenta yang baik, semua itu karena anugerah Tuhan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi karena tubuh kita ini adalah bait Allah, bagaimana kita harus menjaganya. Tapi sebelumnya satu hal yang rindu kakak tekankan di sini adalah bait Allah atau gereja Allah itu bukan tentang bangunan ya, bukan tentang gedung gereja yang besar, bukan tentang gedung gereja yang mewah atau yang kecil dengan berbagai ukuran, tapi gereja adalah persekutuan orang percaya sebagai tempat kudus Allah dan tempat kediaman Allah. Gereja adalah kita. Gereja adalah saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi sekarang kita punya pemahaman yang lebih luar biasa lagi bahwa gereja Tuhan itu adalah kita. Gitu. Meskipun kita tidak bisa, mungkin sempat kita dilarang untuk beribadah, untuk berkerumun ya, nggak boleh ke gereja. Tapi karena hidup kita, karena tubuh kita ini adalah gerejanya Tuhan, baitnya Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, dan kapanpun kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Karena di dalam hidup kita ada roh Allah. Nah, kita sudah tahu karena roh Allah ada di dalam hidup kita. Bait Tuhan adalah kita sendiri. Bagaimana kita harus hidup? Ketika kita sudah mengetahui tentang hal ini, yang pertama pastikan bahwa kita hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Jangan kotori atau jangan cemari hidupmu dengan hal-hal yang tidak baik di luar sana. Buat anak laki-laki, jangan kotori hidupmu dengan rokok, dengan minum-minuman keras, obat-obatan, ya. Banyak sekali anak-anak remaja di luar sana yang terikat dengan rokok. Bahkan ada orang tua yang begitu istilahnya nggak bisa lepas dari rokok. Terus orang bilang, mana sih ayatnya di firman Tuhan? Nggak ada kok. Jangan merokok seperti itu. Inilah kebenaran firman Tuhan bahwa hidup kita ada roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Jangan dicemari. Tubuhmu adalah bait Allah. Bukan hanya dengan rokok. Buat anak perempuan, buat anak laki-laki ya. Jaga mata. Ya, jangan nonton film-film yang belum pantas, film-film porno atau apapun. Jangan pernah melihat hal-hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak inginkan. Ya, jangan istilahnya melakukan hal yang sia-sia dengan mata kita. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Seperti firman Tuhan juga katakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi biarlah perkataan kita ada perkataan yang memberkati. Bagaimana dengan tangan dan kaki kita? Kita harus tetap menjaganya. Jangan berjalan di dalam ke arah atau ke tempat-tempat yang tidak baik. Ya, jangan lakukan tindakan kekerasan dengan tangan kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita ada roh Allah yang tinggal di dalam kita. Mari kita pergunakan seluruh hidup kita ini untuk memuliakan Allah. Ya, karena kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Segala sesuatu Tuhan itu tahu. Kita minta Roh Kudus, kita aktifkan Roh Kudus, kita bangkitkan iman kita lagi bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan karena ada roh Tuhan yang memampukan
setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, mulai dari saat remaja ini, pergunakan tubuhmu, pergunakan hidupmu untuk memuliakan Allah. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada nafas dalam hidup kita, mari pergunakan untuk memuliakan Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 di sini dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli oleh Tuhan, kita sudah dibayar lunas, kita sudah ditebus di atas kayu salib. Untuk itu, mari anugerah kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita, kita mau pergunakan dengan sebaik-baiknya di dalam kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini, firman Tuhan jelas katakan kepada kita, setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Adakah yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kita mau sama-sama berdoa, biarlah Tuhan Roh Allah itu turun buat setiap anak-anak remaja pagi hari ini, yang mau terima Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mau menyerahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kau ingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami, tubuh kami adalah bait Allah. Ada Roh Allah yang berdiam. Bapak, hamba berdoa pagi hari ini buat setiap anak-anak di tunas remaja-Mu Tuhan, yang mau menerima Engkau, yang mau mengundang Engkau masuk dalam hidup mereka menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang pegang kendali atas hidup mereka, Engkau yang kuasai seluruh hidup mereka Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh-Mu yang kudus itu memenuhi setiap mereka pagi hari ini Tuhan. Yang hilang pengharapan, yang putus asa Tuhan, kuatkan lagi Tuhan. Yang dalam amarah Tuhan, berikan damai sejahtera buat mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang bimbang ragu akan masa depan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang punya masa depan yang penuh pengharapan. Hamba berdoa pagi hari ini buat setiap mereka Tuhan. Mari masuk dalam setiap hidup mereka Tuhan. Ambil alih semuanya Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Sebab Engkau telah membayar kami lunas di atas kayu salib. Engkau telah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati setiap panca indera kami untuk kami pergunakan untuk memuliakan Engkau. Ampuni jika hari-hari yang lalu kami mempergunakannya untuk hal-hal yang sia-sia Tuhan. Kami melihat untuk tontonan yang sia-sia Tuhan. Kami memperkatakan perkataan yang sia-sia Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Pulihkan kembali kami Tuhan. Untuk kami tidak lagi terikat dengan tontonan-tontonan yang tidak baik. Untuk kami tidak terikat dengan perkataan-perkataan yang tidak baik Tuhan. Engkau Allah yang membebaskan kami semua Tuhan. Untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah sekeliling kami dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang ada di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau berdiam dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh mau menerima Engkau ya Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dengan sukacita. Karena Dia Tuhan Allah yang menyertai setiap kita. Dia Tuhan yang sudah hadir buat kita semua pagi hari ini. Kita sama-sama angkat pujian. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat
kembali kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Mari anak-anak Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan, terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.